Oke Sobat Oras, hari ini kita dalam program Ngos-ngosan, Ngobrol Seru. ngobrol santai. Oke, kita akan membahas tentang berbagai macam topik. Bisa topik apapun. Yang penting kita ngobrol seru dan ngobrol santai saja. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dari siapa namanya? Devi Kirani, Olivia, Caca, Nisa. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dan mungkin saya bisa menjawab. Bebas, siapa yang mau bertanya? Bagaimana cara menjaga pola hidup sehat? Kita akan coba menjawab. Menjaga pola hidup sehat. Mendapatkan hidup yang sehat itu tidak bisa kita mendapatkan seperti mendapatkan buah di rumah tetangga. Pada saat kita mendapatkan buah di rumah tangga, mungkin kita tidak tahu proses cara menanamnya, cara memupuknya, dan cara menjaganya. Kita hanya tahu pada saat kita memetik buah di rumah tangga. Begitu juga menjaga kesehatan. Kita harus tahu bagaimana apa yang kita masuk lewat mulut dan apa yang diolah setelah itu menjadi tenaga. Setelah menjadi tenaga, baru bisa bermanfaat untuk tubuh. Nah, menjaganya bagaimana? Ya kita harus tahu yang dimasukkan bersih atau tidak, yang dikeluarkan juga bersih atau tidak. Kadangkala apa yang dimasukkan ke tubuh kotor bisa jadi dalam pengeluaran sebagai tenaga itu sebagai hal yang sehat. Contohnya tepung yang digoreng. Tepung yang digoreng itu sama halnya zat yang kotor. Tapi setelah dikeluarkan menjadi tenaga, itu menjadi hal yang positif. Menjaganya bagaimana? Harus imbang antara keduanya. Apa yang dimasukkan dengan apa yang dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Debbie? Bagaimana cara agar tetap konsisten dalam kedisiplinan? Disiplin. Disiplin apa diselipin? Disiplin. Disiplin. Menjaga kedisiplinan. Disiplin itu tidak bisa dipaksakan. Harus ada kesadaran. Menjaga kedisiplinan harus menyadarkan terlebih dahulu. Kalau disiplin kita buat sebagai sebuah kesenangan, itu akan menjadi konsistensi. Dianalogikan lagi hal yang paling simpel. Debbie mandi sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Mandi sebuah kewajiban apa sebuah kebutuhan? Kebutuhan. Nah, pada saat kebutuhan itu tidak dipenuhi, apa yang dirasakan? Bau badan. Nah, bau badan, terus apa namanya? Gatal-gatal, penyakit kulit ya. Iya. Jadi kalau kedisiplinan itu dianalogikan sama seperti kebutuhan mandi, makan, kamu melakukan mandi, senang atau tidak? Senang. Senang. Sesuatu yang menjadi kesenangan di otak akan menjadi otomatisasi, dan otomatisasi itu akan berjalan dengan santai. Nah, kedisiplinan dianalogikan sama dengan mandi, kedisiplinan dianalogikan sama dengan kita makan. Di sini senang, itu akan berjalan. Makanya kedisiplinan jangan dipaksakan, tapi kesadaran, karena menjadikan kesenangan di hati dan pikiran. Seperti itu kira-kira. Lanjut, barangkali ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman kita. Caca. Bagaimana cara mengajar agar murid betah di kelas atau saat pelajaran? Murid betah di kelas kalau kelas itu menyenangkan. Kelas itu menyenangkan kalau penghuninya menyenangkan. Penghuninya menyenangkan pada saat mendapatkan pelajaran yang menyenangkan. Kuncinya seperti apa? Sama seperti tadi, mandi. Ketemu dengan guru yang menyenangkan, pasti akan senang dengan pelajarannya. Ketemu dengan orang yang
menyenangkan dalam kelas, dia akan betah di kelas. Tapi pada saat ketemu dengan orang yang tidak menyenangkan, dia tidak akan senang dengan kelasnya, apalagi pelajarannya. Nah, tipsnya sebetulnya bukan senang dengan guru atau senang dengan teman. Mindset anak belajar sekarang itu kan tidak ingin mencari ilmu. Bahasanya kalau ditanya, kamu sekolah buat apa? Mencari ilmu, Pak. Ilmu yang seperti apa? Nggak tahu. Nah, mindset sekarang harus dibalik. Kamu sekolah untuk apa? Yang pertama adalah mencari pengalaman. Pengalamannya dari mana? Dari ilmu pelajaran. Karena pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga. Pengalaman lah ya, saya katakan pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Dan ilmu itu bisa didapatkan dari bangku sekolah. Salah satunya adalah pelajaran. Selain pelajaran, bisa hal yang lain. Tapi tips yang tadi untuk betah di kelas harus tertanam dalam hati bahwa saya senang dengan pelajaran. Kalau kita tidak suka dengan satu hal, kita tidak akan mau melaksanakan hal itu. Kuncinya seperti itu. Lanjut. Bagaimana sih cara menjaga Lanjut. Bagaimana sih cara menjaga pergaulan bebas? Wow, pertanyaannya berat, Bos. Kita artikan karena kalian masih SMP, pergaulan bebasnya pergaulan bebas yang simpel saja. Pergaulan dalam media sosial. Kita tidak berbicara tentang pergaulan bebas yang lebih dalam karena ya itu tadi saya katakan, usia kalian masih belum remaja, masih pra remaja. Pergaulan bebas agar tidak kebablasan, kita katakan di media sosial harus ada batasan. Yang pertama itu dari keluarga. Kalian punya keluarga kan? Nah, otomatis pada saat kalian di rumah melihat orang tua kalian seperti apa, itu bisa menjadi patokan. Orang tua kalian seperti apa, itu bisa menjadi patokan nantinya kamu bergaulnya seperti apa. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin juga orang tua kalian di rumah mengajak teman ataupun telepon-teleponan dengan nada yang begitu kasar. Itu kita ngomong di media sosial ya, itu yang pertama. Yang kedua, memilih dan memilah teman. Teman itu dipilih dan milihnya siapa saja. Tapi dipilah itu diteliti. Siapa yang harus saya ambil menjadi teman, agar obrolan pada saat kita chattingan atau membahas hal lain dalam media sosial itu lebih positif. Yang ketiga, masih memilih dan memilah teman dalam sebuah komunitas, organisasi, kegiatan. Itu juga sama, memilih dan memilah. Yang berikutnya lagi, harus ada kegiatan yang lebih positif. Maksud dari kegiatan yang positif, biar tidak terlalu main HP karena sekarang ada media sosial banyak ya. Scroll sakarpe dewe, scroll terserah. Nah, itu kadang bisa membuat kita lupa diri dan kembali lagi ke kesehatan. Pada saat kita berbaring 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam hanya sebatas scroll, kira-kira sehat atau tidak? Tidak. Lah, itu yang menjadikan pergaulan bebas di media sosial yang sangat tidak baik. Jadi pada dasarnya mencegah pergaulan bebas di media sosial harus ada kegiatan yang lebih positif untuk mengalihkan hal-hal yang negatif di media sosial. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau kita obrolkan hari ini? Cukup. Cukup jari ini.
Hari ini pembahasan ada yang ringan, ada yang berat, tapi dengan kita ngobrol, kita bisa tahu bahwa sesuatu yang terpendam itu harus bisa diungkap, dan pada saat kita tidak tahu harus bertanya dengan orang yang lebih tahu dan harus tahu ilmunya. Kira-kira seperti itu. Kita akhiri program ngos-ngosan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat. Salam waras.